Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Diva Mukago. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat. Dan pada video kali ini saya tidak akan lagi membahas Word 2010. Jadi untuk Microsoft Word sudah selesai ya pembahasannya, modul 1 dari pembahasan 1 sampai ke 7. Kalian bisa cek di channel YouTube saya untuk video-video Word, dan jangan lupa komen, subscribe, and like ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, jadi pada video kali ini saya masih akan membahas tentang Microsoft 2010, tapi saya akan lanjut ke bagian Excel. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel 2010, dan pembahasan pertama kita akan membahas tentang Managing the Worksheet Environment. Oke. Jadi pada Managing the Worksheet Environment ini ada 3 bagian materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada Navigate through a worksheet, yang kedua ada Print a worksheet or workbook, dan yang terakhir ada Personalize the Excel Environment. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu Navigate through a worksheet. Jadi atau menavigasi melalui lembar kerja. Jadi di sini itu pada Microsoft Excel ada tombol-tombol navigasi yang akan sangat membantu kita. Jadi yang pertama itu ada to move by one cell. Jadi bergerak dengan satu sel. Jadi yang pertama itu kita tekan tombol anak panah atas untuk satu sel ke atas. Baru selanjutnya ada tekan tombol anak panah ke bawah untuk satu sel ke bawah. Lalu ada tombol panah kanan atau tombol tab untuk memindahkan satu sel ke kanan, dan tekan tombol panah kiri atau shift plus tab untuk memindahkan ke bagian kiri. Jadi kita praktik ya. Di sini saya letakkan bagian sini. Jadi kita kalau misalkan memindah dari sel atas ke sel bawah itu kita menggunakan arah panah atas dan arah panah bawah. Nah, ketika saya menekan arah panah atas, maka otomatis bagian kotaknya akan terpindah ke bagian atas atau akan berpindah ke sel atas. Kalau kita tekan ke bawah, maka akan memindah satu kotak sel ke bawah seperti ini. Kalau misalkan kita mau ke kanan, kita bisa memilih tab, menggunakan tab. Kalau misalkan kita mau balik lagi ke arah kiri, kita tekan shift, terus kita tekan lagi tab, maka akan berpindah ke arah yang awal. Selanjutnya itu ada to move by one screen atau bergerak dari satu layar. Jadi tekan halaman atas atau halaman bawah, page up, page down, untuk memindah halaman atas atau halaman bawah ya, seperti ini. Selanjutnya itu kita kalau mau ke arah halaman yang itu kita menggunakan tekan Alt terus halaman atas atau Alt plus halaman bawah untuk memindahkan halaman kiri atau kanan ya. Alt row. Nah, selanjutnya ada to move to the edge of the current date region, atau kita bisa menggunakan ini control plus up arrow atau control plus panah bawah, control panah kiri, atau control panah kanan seperti ini. Nah, akan memindah secara lebih cepat ya untuk jaraknya, untuk range-nya. Nah, seperti ini akan memindahkan ke halaman yang lain. Nah, ketika saya menggunakan ini. Selanjutnya ada to move the next non-blank cell. Jadi pindah ke sel berikut yang kosong. Jadi anak panah atas, bawah, kiri, atau kanan. Jadi kita akan memindah ke sel yang kosong dengan menggunakan anak panah ya. Ini seperti yang sudah saya contohkan tadi. Selanjutnya ada to move to the beginning of the correct row atau tekan home
home untuk pindah ke halaman lembar kerja yang awal, atau tekan control home. Selanjutnya ada to move a specific location. Jadi ini itu kita menggunakan ini ya, find and select. Jadi kita di sini untuk memindahkan satu dokumen. Jadi sini saya akan memberikan contoh. Nah, misalkan kita mempunyai data seperti ini. Jadi ada data penjualan tiap bulan untuk masing-masing kaos. Data tiap bulan terpisah oleh kolom kecil yang memisahkan dengan data bulan lainnya. Jadi kita ingin menghilangkan kolom kecil yang menjadi pemisah masing-masing bulan. Nah, ini di sini, kalau di sini kan belum ada pemisahnya ya, belum ada. Nah, selanjutnya kita itu pertama block range A2.2 Z11 sehingga seluruh sel yang berisi data ataupun pemisah terblok. Setelah itu kita gunakan perintah go to special untuk memilih sel yang kosong. Jadi ini perintah go to specialnya kita find. Nah, kita gunakan go to special seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita akan memilih sesuai dengan kebutuhan atau yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kemudian kita pilih blank, kemudian klik OK, maka sel yang kosong akan memisahkan data tiap bulan. Jadi seperti ini contoh gambar yang awal sebelum kita menggunakan pemisah dan setelah kita menggunakan pemisah. Seperti ini. Nah, ini adalah sebelum kita menggunakan range yang sudah kita blok tadi. Seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah menggunakan range yang terblok dan menggunakan go to special tadi, fitur go to special tadi, maka jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini ya. Jadi jadinya akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini yang terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu print a worksheet of workbook atau mengatur dokumen dari Excel yang akan kita print. Jadi kita misalkan di sini sudah ada dokumen yang akan kita gunakan, yang akan kita cetak. Nah, selanjutnya kita tinggal akan memprintnya, tetapi kita harus mengecek dulu apakah ini sudah benar-benar fix ya dokumennya yang akan kita print. Jadi kita ke file, lalu kita klik print. Nah, seperti ini akan muncul dokumen yang akan kita print seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian print active sheet. Kalau kita print active sheet ini akan menampilkan layar atau lembar kerja yang akan kita print atau yang sedang aktif yang akan kita print. Selanjutnya di sini juga ada print entire workbook. Jadi print entire workbook ini pada print dialog box ini adalah printing untuk semua halaman yang ada pada Excel. Tapi kalau di sini saya menggunakan contohnya hanya satu halaman saja. Jadi di sini untuk page-nya kita mau print page keberapa, karena di sini hanya ada satu. Jadi hanya ada satu page. Jadi saya hanya menggunakan page 1. Terus selanjutnya kalau dari berapa page, dari berapa halaman, karena ini hanya juga satu halaman, jadi saya hanya menggunakan satu halaman. Tapi kalau misalkan dokumen kalian itu ada 10 halaman, maka di sini page-nya itu kalian mau mulai dari mana, dari halaman 10 atau halaman pertama. Jadi kalian tinggal terserah kalian yang mau memilih mau print yang halaman berapa. Misalkan halaman 1 dari halaman ke 10. Selanjutnya juga di sini ada print selection. Jadi print selection ini berfungsi untuk memberi perintah hanya mencetak pada area atau pada bagian yang sudah dipilih. Misalkan kita menggunakan ini. Nah, saya mau memprint hanya bagian ini saja, maka yang akan terpilih hanya bagian ini saja yang akan di-print. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu juga ada page break. Nah, page break ini kalau di sini itu beda ya dengan di Word. Kalau di Excel itu agak beda sedikit. Jadi ketika saya di sini, karena di sini tuh untuk halamannya itu tidak terlihat jelas ya, mana halaman 1, halaman 2 dan pemisah halaman lainnya. Kecuali kita menggunakan ini.
kita menggunakan ini. Nah, ini pada review kita misalkan page layout akan muncul seperti ini. Kalau page break preview akan muncul seperti ini. Ini kalau misalkan kita ke normal atau yang seperti biasanya juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk page break sendiri misalkan kita taruh di bawah. Selanjutnya kita mau ke page break. Kita ke bagian page layout. Nah, di sini di dekat print area ini ada page breaks ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan ini, jadi di sini saya memilih bagian sini, terus kita ke insert page break. Nah, akan ada pemisah antara ini kolom cell ini dengan cell ini untuk page breaknya. Seperti juga ini. Jadi untuk bagian garis putus-putus ini adalah page breaks-nya. Jadi halaman pemisahnya itu di bagian garis-garis ini. Selanjutnya juga ada grid lines dan headings. Untuk grid lines sendiri itu misalkan kita ini kan pada bagian latarnya itu ada kotak-kotak kecil seperti ini yang disebut shell. Seperti ini. Kalau misalkan kita hilangkan grid lines-nya, maka kita tidak tampilkan, maka akan jadi polos seperti ini. Tidak ada lagi kotak-kotak kecil di bagian background-nya. Akan jadi polos seperti ini. Kalau misalkan kita tampilkan lagi, maka akan muncul lagi seperti ini. Untuk headings-nya, misalkan saya tidak saya tidak tampilkan untuk heading-nya, maka akan jadi polos seperti ini. Tapi ketika saya tampilkan, maka akan jadi seperti ini heading-nya. Nah, ini adalah perbedaannya untuk heading dan grid lines. Selanjutnya penggunaan header and footer. Penggunaan header and footer-nya sendiri itu kita ke sini ya. Ke insert. Nah, di sini setelah kita ke insert, di sini ada header and footer. Jadi kita klik ini. Nah, kalau misalkan kita mau header, maka kita ke go to header. Seperti ini. Kita ke go to header. Tapi kalau misalkan kita mau ke footer, ini adalah header ya. Kalau kita mau ke footer, kita ke go to footer. Kalau kita mau ke header, kita go to header. Ya, seperti itu. Dan kita masukkan header dan footer yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu personalize the Excel environment. Jadi pada bagian ini ada beberapa bagian lagi atau ada subbagian lagi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada managing program fungsional. Jadi kita dapat mengontrol pengaturan dan penampilan banyak fitur unggul dari Excel. Pada kotak dialog Excel, opsi dibagi menjadi halaman-halaman pengaturan Office umum, pengaturan spesifik fitur, dan pengaturan yang berhubungan dengan keamanan. Yang kedua ada managing formula options. Dari halaman formula kita dapat mengatur pengaturan yang berhubungan dengan perhitungan, bekerja dengan rumus, dan pengecekan error otomatis. Jadi untuk Excel sendiri kita bisa menggunakan fitur di dalam Excel yang berhubungan dengan perhitungan, bekerja dengan rumus, dan pengecekan error pada dokumen. Jadi ini adalah formula. Jadi kita di sini bisa memasukkan rumus. Di sini ada insert function. Di sini juga ada auto sum, dan kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu untuk pengecekan error sendiri kita bisa menggunakan error checking seperti ini. Kita misalkan error checking. Nah, the error checking is complete for the entire sheet. Berarti dokumen ini sudah dicek errornya dan tidak ada lagi error, dan makanya itu di sini tampilannya the error check is complete for the entire sheet. Oke. Selanjutnya itu ada managing advanced options. Jadi dari halaman muka kotak dialog Excel kita dapat mengatur pengaturan yang berhubungan dengan mengedit data, termasuk elemen garis dengan lembar kerja. Jadi kita ke
formula, terus kita klik kanan, kita ke custom the ribbon. Nah, di sini kita akan klik advance. Untuk advance-nya kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini, di sini ada automatical insert a decimal point, ada enable file handle answer drag and drop, terus ada masih banyak lagi fitur yang kita centang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di sini saya sudah mencentang beberapa bagian yang mau saya gunakan, oke? Atau yang sudah saya gunakan ya, seperti ini. Selanjutnya itu ada customize the ribbon and quick access toolbar. Di semua program Microsoft 2010 termaksud Excel dapat mencetak lingkungan kerja yang lebih efisien dengan memodifikasi perintah yang tersedia di ribbon dan quick access toolbar. Jadi di sini kita menggunakan quick access toolbar seperti ini. Nah, di sini pada bagian ini adalah kita ada tersedia fitur-fitur yang akan kita gunakan. Ketika kita mau memilih bagian yang kita inginkan, misalkan saya mau font size terus saya add, maka font size itu akan masuk pada bagian kotak sebelah kanan. Jadi di sini adalah tempat atau kotak yang nantinya akan menampilkan hasil yang sudah kita pilih. Jadi ketika saya oke, selanjutnya saya tampilkan show quick access toolbar below the ribbon. Nah, akan muncul pada bagian atas ini. Pada bagian atas ini beberapa fitur yang sudah saya pilih tadi. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini juga untuk penampilan quick access toolbar ini juga sudah termasuk di customing the ribbon. Selanjutnya ada managing workbooks. Jadi kita dapat mengelola tidak hanya isi buku kerja, tetapi juga jenis informasi tertentu yang terkait dengan berkas. Ya, selanjutnya ada working with properties. Sebelum kita membagikan lembar kerja atau dokumen, kita mungkin ingin menampilkan propertinya sehingga berkas mudah diidentifikasi dalam tampilan detail dari kotak dialog meramban, seperti kotak dialog terbuka. Kita dapat melampirkan properti pada buku atau lembar kerja dalam panel informasi dokumen. Khususnya properti yang berguna adalah properti yang disebut kata kunci panel informasi dokumen yang diidentifikasi sebagai Take Windows Explorer dan tampilan detail dari ramban kotak-kotak dialog. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada working with versions. Sebagai salah satu program kantor, Excel secara otomatis menyimpan seluruh salinan sementara dari berkas yang dibuka setiap 10 menit. Jadi seperti ini saya membuka halaman ini itu kurang lebih 10 menit. Nah, ketika saya lupa menyimpan atau save dokumen ini, maka tidak perlu khawatir lagi. Dan kita hanya perlu kembali ke file, terus kita lihat ke version ini. Nah, jadi ini di save otomatis untuk dokumennya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita lupa save, kita tinggal hanya melihat versionnya saja. Jadi ini hanya seperti Word 2010 juga menggunakan version untuk penyimpanan otomatis dokumen. Jadi di sini ada yesterday 22. Jadi dokumen ini saya save otomatis kemarin ya. Pukul 10. Jadi ketika saya klik lagi, nah dokumennya akan terbuka, tapi tampilan yang belum kita save ya, seperti ini. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya tentang managing the worksheet environment. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada gangguan-gangguan sedikit atau ada beberapa kendala dan penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan kata-kata saya, karena saya hanyalah manusia biasa. Dan jangan lupa terus ikutin channel YouTube saya, semoga bisa membuat kalian terhibur dan sekaligus menambah pengetahuan kalian seputaran Word 2010 dan seluruh Microsoft yang
ada pada 2010. Oke? Saya Faradifa Mukoago undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.